Pertiwi. Harimau besar itu menatap Buto Baka. Harimau jantan yang tidak lain adalah jelmaan dari Patih Manggoloyudo. Buto Baka menatap dengan tajam, sebab dia mengerti bagaimana liciknya harimau jelmaan Manggoloyudo tersebut. Ia seolah tidak akan memberi tempat kepada harimau itu untuk melakukan serangan padanya. Pakah kakinya menendang batu yang kemudian mengenai kepala dari harimau tersebut. Harimau itu menggeram dengan suara menggelegar bagaikan petir yang menyambar-nyambar di angkasa. Harimau yang tidak lain adalah Patih Manggoloyudo tidak mengira bahwa serangan itu akan tiba begitu saja. Namun dia tidak kurang cerdik. Ia melompat menerkam Buto Baka. Buto Baka dengan cepat menghindar dan tangannya menyambar pada pohon yang kemudian dahan pohon tersebut runtuh mengenai badan sang harimau. Harimau bangkit dan kembali menerkam pada Baka. Gerakan harimau itu semakin cepat. Baka pun tidak kurang akal. Ia menghindar dan berlari agak jauh dari tempat semula. Buto Baka dengan gagah perkasa menghadang harimau yang mau mengejarnya, karena ia merasakan ada satu tempat yang tepat untuk melawan sang harimau tersebut. Melihat Baka yang dengan tenang, harimau itu menerkam Buto Baka dengan seluruh daya kekuatannya yang menyala-nyala bagaikan api. Buto Baka dengan cepat menghindari gerakan harimau tersebut, sehingga terkaman sang harimau hanya menerkam awang-awang saja. Baka melihat di sampingnya ada batu besar, maka dia menggoda agar harimau itu kembali menerkamnya. Dan benar, harimau tersebut melompat dengan cepat menerkam ke arah Baka. Baka menghindar ke samping kanan dan terkaman harimau itu mengenai sebuah batu besar tersebut. Kembali sang harimau mengaum-ngaum keras dengan suara yang menggelegar ke angkasa karena kesakitan. Melihat kondisi harimau jelmaan Manggoloyudo tersebut mengerang-ngerang kesakitan, Baka
tidak memberi kesempatan untuknya sejenak bernafas. Tangan kanannya menggenggam ke angkasa, kemudian ia lemparkan gelap Sayuto kepada sang harimau jelmaan Manggoloyudo. Untung saja harimau itu sadar. Dengan pukulan Bakah, ia menghindar menyamping dan gelap Sayuto dari buto Bakah mengenai sebuah pohon yang mengakibatkan suara gemuruh seperti petir menyambar pohon. Ibu Pertiwi. Meski senja tiba, peperangan keduanya belum ada yang kalah dan belum ada yang menang. Akan tetapi Patih Manggoloyudo yang telah menjelma menjadi harimau sakti itu menyadari bahwa Bakah tidak bisa dianggap remeh. Maka ia menata kembali seluruh kekuatannya agar pulih, dan kemudian ia mengarahkan serangan ke arah kaki Bakah. Terkaman ke arah kaki Bakah itu yang nantinya diharapkan mampu melumpuhkan buto Bakah ini. Rupanya perkiraan Patih Manggoloyudo salah besar. Karena begitu ia menerkam kaki Bakah, Bakah memberikannya dengan tendangan yang kuat, sehingga harimau itu terpental jauh dan Bakah berlari menuju arah keraton Dahonowengker. Dengan demikian diharapkan oleh Prabu Bakah Manggoloyudo mengikutinya, kemudian akan dirangket langsung diberikan kepada Betari Mamangsari agar dijatuhi hukuman yang setimpal. Rupanya dendam membara di api Patih Manggoloyudo. Maka begitu melihat alun-alun keraton Dahono, ia begitu beringas. Ia tidak hanya menerkam pada Bakah, tetapi prajurit-prajurit yang tidak tahu dosa pun ia jadikan santapan dari harimau ini. Ia menerkam ke kanan, menerkam ke kiri, sehingga membuat Prabu Bakah kebingungan. Prajurit dari kerajaan Dahana berlari menyelamatkan diri, sehingga kini tinggal Bakah dan harimau jelmaan Patih Manggoloyudo. Dengan sekuat tenaga, harimau itu terbang menerkam kepada sang buto Bakah. Buto Bakah tidak sempat menghindar. Kemudian ia bergulung-gulung menuju arah pendapa kerajaan Dahana. Serangan harimau jelmaan Manggoloyudo terus menerus sehingga membuat Bakah kewalahan. Ia melihat satu lampu yang ada di pendopo kerajaan Dahana. Ia ambil
lalu dilemparkan kepada harimau jelmaan Manggoloyudo itu. Harimau itu pun dengan cepat menghindar dan terjadilah api menyala di pendopo kerajaan Dahana. Api terus menjalar, seolah-olah mau membakar pendopo kerajaan Dahono Wengker. Para prajurit kebingungan, ia menyerang satu sama lain karena kebutuh menyelamatkan pendopo kerajaan yang sebagai simbol kebesaran keraton Dahono ini. Melihat kondisi yang demikian, serta para prajurit yang pontang-panting melarikan diri untuk menyelamatkan pendopo, Bathari Mamangsari tidak tinggal diam. Ia dari tempat istananya keluar. Dengan tenang sang Bathari menundukkan kepala dan kemudian api yang menjalar itu pun ditiupnya. Tiupan pertama, api semakin mengecil. Dari arah sang yang berbeda, sang Bathari meniup kembali ke arah api. Api tersebut mengumpul menjadi satu, kemudian membesar. Dan sang Bathari Mamangsari kembali meniup yang ketiga. Api dari atas pendopo itu terbang, melayang entah kemana. Tiba-tiba harimau itu membabi buta menyerang kembali kepada Buto Bakah. Buto Bakah pun meladeninya dengan hentakan, pukulan dan tendangan serta menghindar. Jurus demi jurus dikeluarkan oleh Bakah untuk menangkis serangan dari Patih Manggoloyudo.